Apa itu sujud sahwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sujud sahwi adalah salah satu jalan kemudahan yang Allah berikan untuk menutupi dan memperbaiki kesalahan yang tidak disengaja ketika kita melakukan sholat. Dalam melaksanakan ibadah sholat, sebagai manusia terkadang kita mengalami kekeliruan atau kesalahan yang tidak terduga, seperti lupa rokaat, lupa tahiyat, dan lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi hambanya dengan berbagai cara, termasuk melalui sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi dan bacaan doanya dijelaskan bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam sholat karena lupa melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Yang dimaksud lupa yaitu lupa karena tidak sengaja atau di luar kehendaknya. Bacaan doa sujud sahwi, Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha Suci Dia yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlupa. Ketentuan melakukan sujud sahwi. Doa sujud sahwi boleh dilakukan karena beberapa alasan tertentu. Dalam hal ini sebagian ulama berbeda pendapat mengenai alasan yang mengharuskan sujud sahwi. Yang pertama, tidak melakukan salah satu sunnah muakkad dalam sholat. Contoh lupa mengerjakan tasyahud awal dan doa kunut. Keadaan ini diterangkan dalam Al-Hadits Mughirah bin Syu'aibah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang dari kalian berdiri dari rakaat kedua, lupa untuk tasyahud awal dan belum tegak berdirinya, maka hendaklah ia duduk. Tetapi jika telah tegak, maka janganlah ia duduk kembali, namun hendaklah ia sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Yang kedua, keraguan mengenai jumlah rokaat yang telah ia lakukan saat sholat. Dalam hal ini dianjurkan untuk menambah 1 rokaat lagi dan diakhiri dengan sujud sahwi sebelum salam. Yang ketiga, tidak sengaja melakukan sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Misalnya seseorang mengucapkan sesuatu di luar bacaan sholat. Ini berlaku ketika ia meyakini telah melakukannya, maka perlu melakukan sujud sahwi. Namun apabila tidak yakin telah mengucapkannya, maka tidak perlu sujud sahwi. Yang keempat, membaca rukun ucapan sholat tidak pada waktunya. Contoh membaca surat Al-Fatihah saat duduk tasyahud atau saat ruku, baik itu sebagian ayat maupun keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka perlu melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang kelima, muncul keraguan apakah telah melakukan sunnah muakkad atau belum. Contoh seseorang ragu apakah sudah melakukan doa kunut atau belum. Yang keenam, bermakmum pada imam yang tidak melakukan sunnah muakkad. Misalnya seseorang bermakmum pada imam yang tidak melakukan doa kunut atau tidak membaca sholawat nabi pada tasyahud awal, maka sebaiknya ia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab.